Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Farden Oktava Leon dengan NIM 2311227, mahasiswa semester 2, program studi pendidikan agama Islam kelas G. Yang saya hormati dan saya cintai dosen saya Bapak Muhammad Edi Waluyo MSI selaku dosen pengampu mata kuliah usul fikih. Saya akan menjelaskan 3 materi. Materi yang pertama adalah dalil dan sumber hukum Islam. Materi kedua adalah tentang Al-Quran dan metodologi. Materi yang ketiga adalah tentang istimbat. Materi pertama, dalil dan sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan dasar dan rujukan dalam menetapkan suatu hukum syariah. Sumber hukum Islam terdiri dari 2 sumber utama dan sumber sekunder. Jadi ada 2. Yang pertama sumber utama, yang kedua adalah sumber sekunder. Sumber utama adalah Al-Quran dan hadis. Sedangkan sumber sekunder adalah ijma' dan qiyas. Dalil sumber hukum Islam, Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Yang artinya keterangan-keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka berfikir. Quran surah An-Nahl ayat 44. Yang kedua adalah hadis atau sunnah Nabi SAW. Sebagaimana Nabi kita bersabda, sesungguhnya aku tinggalkan 2 perkara yang jika kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Hadis riwayat Hakim. Ijma' ulama yang ketiga. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yushaqqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, maka kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Quran surah An-Nisa ayat 115. Sedangkan qiyas, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang yang benar. Quran surah Al-Baqarah ayat 31. Sedangkan implementasi sumber hukum Islam adalah mempelajari, memahami, dan mengamalkan kandungan Al-Quran dan sunnah dalam kehidupan sehari-hari, merujuk kepada ijma' atau pendapat para ulama mujtahid dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang tidak ditemukan jawabannya secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, serta menerapkan metode kias atau analogi dalam menetapkan hukum atas suatu permasalahan baru yang belum ada ketetapannya dalam sumber hukum Islam yang lain, dan memperhatikan urf atau adat kebiasaan dan maslahah mursalah, kemaslahatan umum dalam pengambilan keputusan hukum
serta menjaga kemurnian dan keutuhan sumber-sumber hukum Islam dari segala bentuk penyimpangan dan perubahan. Kesimpulan singkatnya adalah sumber hukum Islam terdiri dari sumber utama Al-Quran dan Sunnah serta sumber sekunder ijma' dan qiyas, uruf dan lain-lainnya juga termasuk, yang harus diimplementasikan dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, materi berikutnya adalah Al-Quran dan metodologinya. Definisi Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah perkataan dan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi pedoman dan petunjuk bagi umat Islam, yang berisikan ajaran, hukum, teladan, dan prinsip-prinsip yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Yang ketiga adalah sumber hukum utama Islam. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang tertinggi dan menjadi rujukan yang paling utama. Serta Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil tentang Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq yuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Yang artinya, katakanlah, Ruhul Kudus atau Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar, untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi dalil berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Yang artinya, sesungguhnya Al-Quran memberikan petunjuk jalan yang lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Sedangkan dalil menurut sunnah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah menurunkan wahyu kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Implementasi Al-Quran. Implementasinya adalah mempelajari dan memahami isi Al-Quran, mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Pun kalau kita bisa atau Allah izinkan, kita mampukan untuk menghafal Al-Quran, serta kita menyebarluaskan ajaran Al-Quran kepada orang lain, serta menjadikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi kita dan teladan motivasi kita. Dan akhirnya kita bisa menjaga kemurnian dan keotentikan Al-Quran dengan cara apa? Membaca, menghafal, mengamalkan, dan mendakwahkan Al-Quran. Kesimpulannya adalah Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril, dan menjadi pedoman serta petunjuk bagi umat Islam. Serta umat Islam wajib berpegang teguh pada Al-Quran, yaitu dengan mempelajarinya, menghafalkannya, mengamalkannya, mendakwahkannya, akan lebih baik terhadap dirinya dan kemaslahatan umat dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, yang terakhir, materi ketiga, saya akan menjelaskan tentang istinbat. Istinbat adalah upaya atau proses penggalian hukum-hukum syara' dari sumber-sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dengan menggunakan metode dan kaidah-kaidah tertentu. Dalilnya apa? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau kepada Al-Quran dan Rasulnya, kepada sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59.
Dalil dari sunnahnya, dari hadis Nabi, sesungguhnya aku telah tinggalkan untuk kamu dua perkara, jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kamu tidak akan sesat selamanya, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnahku. Hadis riwayat Malik. Implementasi istinbat atau proses penggalian hukum dari Al-Quran dan Sunnah dapat dilakukan dengan langkah-langkah. Ada beberapa langkah-langkah di sini. Tentunya yang pertama adalah memahami teks Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua adalah mengidentifikasi hukum-hukum yang terkandung dalam teks. Yang ketiga adalah menerapkan kaidah istinbat. Yang keempat adalah menetapkan hukum dan kesimpulan. Implementasi istinbat yang baik tentunya membutuhkan penguasaan yang mendalam terhadap Al-Quran, Sunnah, serta kaidah-kaidah usul fikih. Hal ini dilakukan agar hukum yang digali dapat sesuai dengan maksud dan tujuan syariat Islam. Kesimpulannya adalah istinbat merupakan kewajiban bagi para mujtahid untuk menggali hukum-hukum syariah dari sumber-sumber utama Al-Quran dan Sunnah dengan menggunakan metode dan kaidah tertentu demi mewujudkan kemaslahatan umat. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai materi yang saya sampaikan terkait dalil dan sumber hukum Islam tentang Al-Quran dan tentang sumber hukum Islam, tentang Al-Quran, dan tentang istinbat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Barakallahu lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.